globalisasi saat ini membuat berbagai perusahaan itu terus berusaha mengembangkan suatu ide atau inovasi terbaru untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, terutama pada perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. Dalam perencanaannya serta pengembangan tersebut, tentunya para pihak yang terlibat itu membutuhkan sebuah keyakinan dalam pengambilan keputusan dengan melakukan analisa, diskusi, dengan menggunakan formasi yang berbeda. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, tentunya para pihak tidak dapat melakukan dengan mudah, memerlukan dukungan informasi yang dapat meyakinkan keputusan tersebut untuk merupakan hal baik untuk masa depan perusahaan. Sistem tersebut juga merupakan sistem mendukung keputusan atau decision support system. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem pendukung keputusan untuk mempermudah para pihak dalam mengambil keputusan yaitu PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1974. PT Telkom terus bertahan dengan inovasi-inovasi terbarunya yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan pelayanannya. PT Telkom Indonesia meluncurkan sebuah sistem berbentuk aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pihak Telkom dalam mengambil suatu keputusan yang cepat, tepat, dan akurat yang diambil berdasarkan data atau informasi yang benar. Aplikasi tersebut yaitu bernama Telkom e-Service, dan pada saat itu berbagai aplikasi elektronik yang digunakan untuk mempermudah pengusaha dan konsumen berkomunikasi mulai berkembang. Telkom e-Service membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan karena informasi yang dihasilkan bersifat matematis. Aplikasi tersebut sangat membantu dalam mengevaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang kemudian dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia. Dalam aplikasi terdapat kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen terhadap bisnis yang dilakukan oleh PT Telkom tersebut, seperti peningkatan sistem yang digunakan dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi tersebut, membuat PT Telkom Indonesia juga menjadi lebih cepat dalam menangani berbagai keluhan pelanggan, serta lebih efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan yang pertama yaitu teori rasionalitas. Dalam konteks PT Telkom, melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi risiko dan peluang, penerapan strategi untuk menghadapi persaingan pasar, serta efisiensi operasional untuk mencapai keunggulan kompetitif. Faktor-faktor eksternal dan internal dievaluasi secara logis untuk membimbing pengambilan keputusan yang optimal dan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada teori keputusan inkremental. Di PT Telkom sendiri dapat mencerminkan pendekatan evolusioner terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, keputusan seringkali dibuat secara bertahap dan berdasarkan pada penyesuaian terhadap keadaan yang berkembang. Perusahaan mungkin mengambil langkah-langkah kecil berdasarkan pengalaman sebelumnya dan respon terhadap perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi yang lebih fleksibel terhadap perubahan sambil terus memonitor hasil dan melakukan penyesuaian inkremental sesuai kebutuhan. Model Bound Rationality di PT Telkom mengacu pada pemahaman bahwa dalam mengambil keputusan, manajer dan pengambil keputusan di perusahaan tersebut mungkin memiliki keterbatasan pada informasi, waktu, dan sumber daya kognitif. Dalam konteks tersebut, keputusan diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan, dan solusi yang ditemukan mungkin tidak selalu optimal, tetapi cukup memadai untuk mencapai tujuan perusahaan. Bounded Rationality memungkinkan PT Telkom untuk beroperasi secara efisien dan efektif di tengah kompleksitas lingkungan bisnisnya. Dalam konteks perspektif sosial pada PT Telkom, perusahaan ini dapat mengadopsi teori perspektif sosial
dalam pengambilan keputusan dan operasionalnya. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial dari perusahaan, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, dan tanggung jawab sosial dari perusahaan PT Telkom. PT Telkom mungkin mempertimbangkan aspek keberlanjutan keadilan sosial dan kontribusi positif terhadap masyarakat dalam strategi bisnisnya. Pendekatan ini dapat mempertimbangkan hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan komunitas untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas di sekitarnya. Selanjutnya ada teori perspektif yang dimana PT Telkom itu mungkin mencakup pendekatan yang berorientasi pada masa depan dalam mengambil keputusan dan merencanakan strategi. Perusahaan ini itu dapat mempertimbangkan peluang dan risiko di masa depan, memprediksi tren pasar, serta mengidentifikasi inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi industri telekomunikasi. Teori perspektif itu dapat membantu PT Telkom untuk lebih proaktif dalam mengeksplorasi peluang baru, merespon perubahan lingkungan dengan lebih cepat, dan membentuk strategi yang adaptif sesuai dengan evolusi pasar dan teknologi. Selanjutnya ada penerapan teori kecerdasan emosional di PT Telkom. Di PT Telkom itu dapat melibatkan pengembangan kemampuan individu dan tim dalam mengelola emosi dengan bijak, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan yang positif. Dalam konteks ini, karyawan di PT Telkom itu dapat dilatih untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta emosi orang lain. Kecerdasan emosional itu dapat meningkatkan kepemimpinan, kolaborasi, dan kesejahteraan di lingkungan kerja yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada produktivitas dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada teori perilaku. Pada PT Telkom dapat melibatkan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi karyawan, dinamika tim, dan interaksi antar departemen. Dengan memahami teori perilaku, PT Telkom dapat merancang strategi manajemen sumber daya manusia, pelatihan, dan pengembangan organisasi yang sesuai untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja tim, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Dan teori yang terakhir yakni teori pilihan publik. Pada PT Telkom, teori ini mencakup pandangan bahwa keputusan perusahaan dan interaksi dengan pemangku kepentingan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan publik. Dalam hal ini, PT Telkom mungkin mempertimbangkan bagaimana regulasi pemerintah, kebijakan industri, dan kepentingan publik dapat mempengaruhi strategi bisnisnya. Pemahaman terhadap teori pilihan publik memungkinkan PT Telkom untuk beradaptasi dengan lingkungan regulasi yang berubah dan berinteraksi secara efektif dengan pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sekian penjelasan kami dari kelompok 8 tentang implementasi teori pengambilan keputusan dari PT Telkom. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.